Suatu ketika saya berbincang-bincang dengan saudara kita sesama muslim yang melakukan ritual selamatan untuk memohon agar usahanya lancar, diberikan kesehatan dan lain-lain dengan cara bacaan makan-makan. Kemudian saya berkata, yang demikian itu bisa jatuh kepada kemusyrikan yang dosanya tidak diampuni Allah dan bisa menghapus amal kebaikan. Lalu dia menjadi takut dan malam harinya tidak bisa tidur. Apakah saya berdosa dan terkena Quran surat Al-Ahzab ayat 58, Ustaz? Mula ngaji sing bener wacanen ayate kuwi apa isine? Ya, dibaca ayatnya. Surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 58. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ismam mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Apa hubungannya dengan pertanyaanmu? Tidak ada hubungannya. Ya, orang yang menyakiti hati orang mukmin tanpa alasan yang benar. Nah, kamu dinasihati kok sakit hati ya. Salah dinasihati. Kamu mencari supaya dapat rezeki lancar kok ngeneng keselamatan. Ya seolah-olah nanti kalau rezekimu lancar goro-goro kamu mengadakan selamatan itu. Ya, selamatan. Selamatan cara itu tidak ada di dalam Islam. Dan nanti seolah kalau kamu dapat rezeki lancar goro-goro mergone kamu ngeneng ke selamatan, ya, dan itu syirik. Betul kalau kamu seolah-olah yang mendatangkan selamatan tadi mendatangkan rezeki jadi syirik, itu betul. Ya. Nah, temanmu menjadi tidak bisa tidur tuh karena menyesali mungkin, berarti yang saya lakukan selama ini tuh ternyata malah menyimpang dari jalan kebenaran. Nah, maka terus diingatkan aja, suruh segera kembali. Pada surat Az-Zumar tadi ya, segera aja kembali, tobat kamu, dah besok lagi tidak usah adakan selamatan datangan rezeki begitu, nggak usah. Nah, gitu ya. Nah, begitu dikandani ngono ra iso turu bukan karena susah, mungkin menyesali perbuatannya, wis kebacut selama ini, wis selamatan ping bola bali, rezeki saya kok makin lama malah makin surut. Nah, siap selamatan pakai bancaan, pakai kondang, ngetok terus malah. Nah, rezeki ini udah tambah malah sudah terus ya, malah melarat tadinya. Nah, itu betul, nasihatmu betul. Dari sakit lah, menyakiti hati orang mukmin ini misalnya, itu ada orang mukmin tidak salah apa-apa, hanya dia belajar mengkaji yang dikatakan oleh Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu itu orang yang belajar dan mengajarkan Quran, itu dikatakan Nabi orang yang paling baik di antara kamu. Ya, ini ada orang ngaji, belajar, ngajarkan Quran, wah malah diusir, didemo, difitnah, dimacam-macam lah itu menyakiti hati orang mukmin itu. Orang mukmin ngaji diperintahkan oleh Allah kok malah kamu pageri, ya? Malah kamu halang-halangi, malah kamu usir. Nah, itu kamu menyakiti orang mukmin kamu, ya. Apalagi kamu tambah fitnah, nanti akan jadi sarang teroris, akan jadi lah, itu kamu mendapat dosa yang besar karena kebohonganmu itu, ya. Orang mungkin wong ngaji jadi teroris itu nggak mungkin. Dia tadi ada ibu yang dari mana tadi, dari Sumatera di silaturahim, ya, anaknya supir ikut ngaji, di ngajinya kok tiap hari Minggu, khawatir kok ngaji dino Minggu kok biasanya hari Minggu kan hari libur rekreasi kok malah ngaji, ojo-ojo ki dadi teroris iki kok. Apa eneng wong teroris iki ngajinya tiap Minggu. Nah, justru di sini ngaji tiap akad ini itu bukan teroris. Ini justru akan membentengi dari teroris itu dengan ngaji Quran. Maka jangan dikatakan ya
Brosur 2009 sudah saya keluarkan brosur itu. Ya dah. Islam dengan teroris itu tidak ada hubungannya. Ya dah. Teroris bukan Islam, Islam bukan teroris. Jangan dihubung-hubungkan. Orang yang memahami, mengerti Islam tidak mungkin akan jadi teroris. Karena Islam itu mengajarkan innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Allah itu lemah lembut, cinta kepada kelemah lembutan. Ya dah. Nah, teror itu biasanya untuk politik ya, mengadakan berbagai macam cara untuk menakut-nakuti, mengintimidasi itu ini supaya mencapai tujuan dengan cara adakan teror. Gitu. Justru kadang-kala itu yang teroris malah tidak dikatakan teroris. Sebenarnya kita itu sering diteror itu teror mereka itu. Ya. Kalau orang menyebar fitnah, jangan ngaji MTA, itu aliran sesat, itu nanti kamu akan dicuci otakmu, akhirnya kamu nanti akan ya menjadi mengkafirkan, menjadikan negara Islam, negara Indonesia negara togut. Lah itu justru mereka itu jadi teror. Orang ngaji di MTA takut karena ditakut-takuti semacam itu. Padahal orang yang ngaji betul tidak pernah jadi. Orang yang ngaji di MTA tidak mungkin jadi teroris. Dan katakan Islam itu bukan teroris. Islam itu lemah lembut, cinta damai. Justru Islam itu agama yang membawa kepada perdamaian, benci kepada permusuhan. Ya. Justru ketika zaman dahulu orang yang selalu hidup dalam perang-perang diingatkan oleh Allah, wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ketika manusia suka perang terus ya ta, datangkan Islam, sebarkan Islam. Dengan nikmat Islam yang tadinya selalu bermusuhan akhirnya menjadi bersaudara. Jadi Islam itu cinta perdamaian. Ya. Yang suka permusuhan itu iblis. Maka hidup cara Islam pasti cinta damai. Hidup cara iblis mesti suka berkelahi, suka bertengkar. Karena iblis itu dikatakan Nabi, iblis itu putus asa, menjadikan orang soleh menyembah dirinya. Dulu orang-orang ketika belum mengerti Islam menyembah iblis, menyembah setan. Setelah jadi orang mengerti Islam, sudah tidak mau lagi menyembah iblis, nyembah patung, nyembah kuburan, nyembah macam-macam. Wah, tidak mau lagi. Tetapi iblis tidak putus asa, selalu mengadu domba orang-orang soleh itu. Nah, biar terjadi permusuhan. Nah itulah, maka sifat permusuhan itu adalah sifat iblis. Maka orang yang suka hidup bermusuhan, suka berkelahi, itu pola hidup iblis. Kalau suka damai, ya, karena Islam itu mengajarkan kedamaian. Justru kalau ada berselisih saja, fa aslihu baina akhwaikum. Kalau terjadi perselisihan, islahkan dia, damaikan dia. Hidup damai itu cara Islam. Ya, maka Islam itu agama yang membawa perdamaian. Maka jangan termakan isu-isu orang yang anti Islam. Seolah Islam dengan teroris itu identik. Nah, katakan Islam bukan teroris, teroris bukan Islam. Islam itu penuh kedamaian, cinta damai. Tidak pernah Islam mengajarkan permusuhan, tidak pernah. Justru kalau orang yang suka permusuhan masuk ke Islam biar menjadi bersaudara. Wong diperbuat tidak baik saja suruh balas baik kok. Idfa billati ya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun fa inna ini waliyun hamim. Yang dulu orang selalu bermusuhan, ya kalau ada orang berbuat tidak baik dengan kamu, balaslah dengan kebaikan.
Sehingga yang tadinya salah musuh kamu akhirnya menjadi sahabat yang setia. Itu Islam. Maka tidak mengajarkan permusuhan tapi mengajarkan perdamaian. Ya, katanya ngaji MTA bikin resah. Enggak, yang resah itu orang yang tidak ngaji. Dengan kebenaran resah. Akhirnya MTA dimusuhi. Di mana-mana dimusuhi tidak pernah membalas. Tidak pernah membalas, balas dengan kebaikan. Nah, hanya orang yang memandang dengan mata sebelah saja. Kalau mengatakan MTA suka permusuhan itu matanya sebelah saja. Kalau mata memandang dengan mata dua, di mana saja MTA tidak ada permusuhan. Dimusuhi pun tidak pernah membalas. Dengan cara berdamai, dengan berbagai macam cara tidak bisa baik, ya sudah tempuh jalur hukum. Negeri itu negeri hukum, tempuh jalur hukum. Tidak ada kok terus dilawan. Oh, kalau dilawan MTA melayani begitu sudah terjadi pertumpahan darah di mana saja. Bluro, di Gresik, di Demak, di mana itu? Yang baru-baru ini di mana ini? Di Boyolali, Bentangan. Nanti kita permusuhan, kita kerahkan satgas berapa, dilempari, itu balas, berapa ini balas saja ya. Nah, hitung-hitungan menang, fisik kita menang, tapi kita orang yang dituntun dengan Quran, balaslah dengan cara baik. Ya, mereka memusuhi kita, ya sudah, kita balas pendekatan dengan baik, pendekatan. Wah, tidak gelem ya sudah, kita jalur hukum, tempuh jalur hukum. Ya. Maka jangan sok kabur. Orang-orang yang anti Islam itu kadang-kala menginjak-injak Islam dengan cara menyebar fitnah. Tapi kalau kita pegang teguh Quran, insya Allah tidak mudah termakan fitnah. Tak mudah termakan. MTA itu sudah difitnah berulang kali kan. Katanya MTA itu Wahabi, sempalan NII, didanai baik setan. Udah itu semua ditelan saja wes. Muni apa telan saja. Doakan mudah-mudahan kamu dapat hidayah. Ya. Ya dah. Sak geding-gedinge sesusah-susahnya orang yang difitnah, masih susah orang yang menyebar fitnah. Orang yang menyebar fitnah itu kan supaya yang difitnah itu ambruk. MTA dikabarkan di sana sini yang negatif, supaya MTA itu tidak disukai orang, akhirnya orang benci, tidak ada orang ngaji. Makin difitnah kok makin besar lah, yang fitnah akhirnya kan judek gitu. Wah, benanu kok malah tambah gede. Gue minggu pagi datang berbagai daerah berombong-rombong. Wah, akhirnya kan sumpek dia mati akhirnya. Mati karemu dewe bukan karemu. Saya tidak pernah doakan kamu untuk mati ya ora kok. Buat dewe kamu mati sendiri itu kan karena perbuatanmu sendiri. Ya dah, kan tidak apa-apa nek. Namun dielek-elek wong wis wareg kok kita. Wis areng elek-elek nganggo piye sak karepmu wis wareg. Nah, maka itulah. Jadi santu ngajarkan kesabaran. Wasbir. Sabarlah kamu. Nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asiri yuriduna wajah. Sabar kamu. Walaupun difitnah, dicaci maki, sabar berkumpul dengan orang-orang yang mengharap ridhonya Allah. Sama-sama orang ngaji tetap rukun satu, baik, sabar. Difitnah biar rasa ke bareng lah, wis rasa digagas orang. Nah, nanti Allah penyebar fitnah itu Allah akan menghukum mereka. Sudah hukuman apa terserah Allah nanti. Ya. Sampai Allah mengatakan innalladzina fatanul mu'minin wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabul jahannama walahum adzabul hariq. Ya. Orang yang suka memfitnah, mendatangkan musibah kepada orang-orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, dia tidak bertobat, maka Allah akan mengancam pada mereka, akan beri azab di jahanam dan azab yang membakar. Di jahanam jelas bakar. Lah azab yang membakar itu ada yang menafsiri, azab yang membakar itu maksudnya sedang di dunia. Ya.
Orang yang difitnah supaya jatuh lah kok makin berkembang, terbakar hatinya. Kalau di jahanam jelas dibakar itu di neraka kok ya. Maka sejak di dunianya kalau fitnahnya tidak mempan, yang difitnah makin subur, dia terbakar hatinya. Ya, melihat kemajuan orang muslim makin panas itu sudah azab itu. Siksa kamu. Ya, mestinya kalau kamu orang muslim, orang Islam maju, kamu mestinya seneng. Lah kok sing diarep-arep kok malah celakanya orang Islam. Ilalah yang kamu harap celaka kok malah berkembang pesat. Lah kamu mesti terbakar hatimu. Itu sudah azab. Di dunia sudah kamu kena azab, di akhirat masuk jahanam. Maka segeralah bertobat.